Oke, teman-teman, selamat sore untuk teman-teman yang sudah hadir di IM Club Podcast pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, di sini izinkan Indah untuk memberikan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, mungkin teman-teman yang menonton IM Club Podcast ini, mungkin yang nggak tahu apa itu UKM Internet Marketing, bisa Indah jelaskan kembali nih. Nah, merupakan UKM Internet Marketing atau IM Club ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa dari kampus Timik Primakarang. Nah, di sini UKM ini teman-teman mewadahi potensi sumber daya mahasiswa agar bisa stand out, berprestasi dan mandiri secara finansial melalui digital marketing gitu. Nah, di sini kita akan lanjut berbincang-bincang dengan teman-teman yang memiliki project tekno gitu ya. Nah, di sini sudah ada hadir 7 grup dari teman-teman yang mengikuti project tekno. Mungkin bisa Indah panggil sebentar ya. Di sini bisa Indah panggil dari grup 1 itu ada Universal Shop. Yang kedua ada dari Patah Hati. Yang ketiga dari Illusion. Yang keempat dari Traveler. Dan yang kelima ada Teknon. Yang ke-6 ada Pak Awan. Yang ke-7 ada Just Bake. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang technopreneurship sebagai pembangkit para milenial. Nah, tentunya teman-teman, pendidikan dalam perguruan tinggi tentunya sangat diharapkan dapat mencetak mahasiswa yang dapat membuka usaha atau lapangan kerja sendiri gitu teman-teman ya. Dan salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah adanya mata kuliah technopreneurship, di mana technopreneur adalah gabungan dari kata teknik dan juga entrepreneur, yang berarti orang yang memiliki skill di bidang teknologi namun dapat membaca peluang usaha di bidang teknologi tepat guna. Nah, technopreneurship merupakan pengembangan dari konsep kewirausahaan yang berbasis teknologi. Nah, kali ini kami akan mengundang narasumber yang merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah technopreneurship. Mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi yang pertama, itu dari teman-teman Universal Shop yang sudah hadir di sini. Mungkin bisa on cam dan say hello dulu di sini. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Semuanya teman-teman dari Universal Shop mungkin bisa open cam dan langsung say hello di sini. Kenalin satu-satu. Halo, baik, kabar baik. Oke, mungkin membawa teman-teman siapa aja nih Kak yang sudah hadir di sini dari grup Universal Shop? Kami dari Universal Shop ada perwakilan 2 orang, saya dan Hasan. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih Universal Shop ini? Universal Shop ini merupakan toko kita, nama toko kita yang ada di Shopee yang menjual produk celana tartan, celana chino, celana formal, celana kargo kayak gitu-gitu. Jadi pakaian pria sih. Oke. Dan mungkin kalau kita balik nih bahas tentang Project Tekno dan kaitannya dengan proyek kakak sendiri, apakah itu membantu nggak sih Kak? Membantu dari mata kuliahnya maksudnya gitu? Membantu, apakah itu bisa membantu mengembangkan bisnisnya kakak gitu? Dari materi-materi yang diberikan pada saat mata kuliah sih lumayan membantu ya. Mulai dari ada seperti email marketing yang kayak gitu. Contohnya ada SEO, copywriting juga ada biasanya. Nah, tadi kan kakak jual banyak nih, jual celana tartan dan sebagainya untuk fashion pria gitu. Nah, kenapa sih kakak milih jual barang itu gitu? Kenapa nggak yang lain?
Karena di sini kami dari Universitas Shop itu, dari tim kami itu menggunakan sistem dropship. Jadi kita ada satu supplier, jadi kita fokus satu dulu, kita fokus ke pakaian pria. Jadi karena itu sih, mungkin juga karena dari riset di Shopee, pakaian pria itu jadi lebih, maksudnya dicari pada saat ini gitu loh. Kayak lagi ngetren sih. Selain itu juga apa ya? Karena kita kan dropship, jadi kita nggak perlu modal banyak gitu. Jadi modalnya itu kita bisa salurin ke ininya apa? Buat marketingnya aja sih. Kayak misalnya biaya iklan gitu. Biaya iklan di Shopee. Kalau nyentok belum sih. Ya. Oke, mungkin bisa kasih note buat teman-teman nih yang punya modal sedikit ya Kak ya, bisa langsung ikutan dropship gitu ya Kak ya? Ya benar. Ya benar-benar. Jadi nggak perlu ngeluarin banyak modal, cukup kita fokus ke jualannya aja gitu. Suaranya kayak masih di mute. Oke, sorry. Oke, mungkin sejauh mana sih sudah sampai progres dari proyek kakak itu sendiri bersama teman-teman dan tim gitu? Mungkin kalau dari progresnya itu kami saat ini baru tidak terlalu banyak sih, mungkin baru udah ngupload produk. Setelah itu kami sudah kayak apa namanya itu melakukan iklan di Shopee, dan itu juga kita memanfaatkan fitur media sosial seperti Facebook untuk menaikkan insight di produk di Shopee kita. Mungkin belum terlalu banyak sih. Jadi kita nggak ngandelin traffic dari Shopee aja. Jadi kita nge-share di grup-grup, kan kita ada beberapa tim. Nah, jadi beberapa tim ini kita bagi tugas dari 7 tim. Misal kayak saya itu megang daerah Jakarta. Jadi dari akun Facebook tadi saya join ke grup-grup Facebook gitu. Ada beberapa sih grup Facebook yang aku joinin biar nanti dari grup Facebook tadi aku langsung masukin ke Shopee gitu buat nambah-nambah traffic dari luar Shopee. Ya, itu dah. Oke Kak, mungkin kan banyak tuh sudah jelasin. Mungkin target apa saja sih yang mungkin kakak ingin capai dalam proyek ini gitu? Mungkin untuk target sih dari awal kami sudah mengeset target, yaitu untuk target selama 1 semester ini masih minim sih. Cuma kalau di Shopee itu ada star seller, jadi kita untuk targetin toko kita biar mencapai star seller, dan juga untuk offset sekitar 7 juta gitu. Oke. Mungkin selain Shopee, kakak apa punya sosial media lain yang kakak manfaatin gitu untuk membantu ngejar targetnya kakak itu sendiri? Kalau untuk sosial media sih cuma Facebook. Kita sebenarnya nggak pakai sosial media, jadi Facebook itu kita pakai akun pribadi atau kita buat akun dummy gitu untuk nge-share jualan kita yang ada di Shopee. Jadi kita fokus di marketplace saja sih. Jadi kita fokusnya ke ini aja, Shopee, optimasi full di Shopee gitu. Ya, gitu dah. Dari riset dari kata kunci, iklan juga di Shopee. Kalau kita pakai sosial media kayak Facebook itu kita gratisan aja sih buat share-share di grup-grup gitu. Mungkin dari target yang sudah kakak tentuin nih, strategi apa sih yang kakak sudah siapkan? Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk bisa kasih tips nih untuk teman-teman yang nonton nantinya. Kalau dari strategi sih mungkin dari Hasan, soalnya dia project leadernya. Coba Hasan. Strateginya itu kita cuma ngandelin gini aja, judul produk itu kita riset benar-benar, jadi nanti agar produk kita itu pas muncul di kata kunci yang
benar-benar bisa bersaing dengan produk kita, karena kan kita jualnya produknya ini agak mahal sedikit, karena kan di Shopee itu terkenalnya banding-bandingan harga. Jadi kita benar-benar riset kata kunci mana yang apa yang benar ini bisa bersaing lah harganya gitu. Selain itu juga gambarnya itu juga kita agak bagusin biar agak menang gitulah. Cuma gitu aja sih, simple sih kalau jualan di Shopee. Dan juga ini bangun trust. Jadi sebelum kita iklanin, kita bangun trust dulu. Misal nanti suruh teman-teman untuk beli produk kita dulu, untuk nanti kasih ulasan gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Anda. Mungkin ada juga tambahan. Dari fitur Shopee itu kan ada juga kita fitur naikkan produk setiap 4 jam sekali ya. Mungkin kita memanfaatkan fitur itu juga agar produk kita terus naik. Gitu aja sih tambahan dari aku. Oke. Dan ternyata Ina baru tahu nih Kak, ternyata memang betul gambar itu juga mempengaruhi bagaimana toko kita bisa sering dilihat orang gitu ya Kak ya. Ya betul. Betul Kak, selain itu juga deskripsi yang menarik itu juga ternyata juga penting, dan ulasan-ulasan gitu juga penting juga sih. Kalau kita masih belum ada ulasan, kita iklanin, itu bisa-bisa kita cuma buang-buang uang buat iklan sih. Jadi kita bangun itu dulu, baru kita berani iklan. Gitu. Dan selama kakak-kakak ini menyelesaikan proyeknya, apa sih kesan dan pesan selama bekerja sama gitu Kak? Mungkin ada yang agak ikut sedikit mungkin, atau ada yang suka marah-marah gitu, mungkin Kak bisa diceritakan jalan dari penyelesaian proyek ini gitu. Kalau ada yang marah-marah sih nggak ada sih. Kita gimana ya? Nggak ada sih kalau marah-marah, kita kompak gitu aja sih. Saling bantu gitu, saling melengkapi. Belum ada sih kalau kayak gitu-gitu sih. Mungkin dari Andra, nggak tahu. Wah, santai aja sih, mungkin kayak maksudnya yang penting progres per hari ada, konsisten itu aja sih. Mungkin kalau dari selama ini ya 1,5 bulan kita mulai proyek dari awal mata kuliah. Karena kalau kita jualan di Shopee itu nggak perlu banyak-banyak kan. Kalau kita jualan di sosial media kayak Instagram, kita kan harus rutin bikin konten gitu. Kalau di Shopee itu kita cuma 1 kali aja sih buat ngedit foto sama risetnya, itu paling awal-awal aja kita agak ribet gitu. Tapi kalau tokonya udah jadi sih enggak sih. Kita cuma bagi tugas itu aja sih buat share-share. Oke. Kuncinya konsisten gitu ya Kak ya, biar bisa menyelesaikan proyeknya sampai akhir gitu ya Kak ya. Dan mungkin bisa memberikan saran atau tips yang bisa mungkin Kakak bagikan untuk teman-teman yang lain, untuk adik-adik angkatan selanjutnya yang akan menempuh mata kuliah Project Tekno ini. Kalau dari aku sih gini aja, maksudnya di masa muda ini kayak berani mencoba aja sih hal-hal yang baru. Jangan takut gagal. Dan juga kalau menurutku pribadi kita harus nyari pembeda dari orang yang lain. Gitu sih. Jadi kita harus jadi yang unik biar itu aja yang kelihatan. Itu aja sih dari proyek-proyek yang ada. Oke, mungkin dari Kak Hasan ingin menambahkan? Ya kita sangat penting ya ilmu digital marketing, karena sekarang itu eranya era digital. Jadi kalau kita bisa ilmu digital marketing itu, kita bisa lah mau jualan apa aja itu kita bisa gitu sih. Mau jualan apa aja gitu kita bisa memasarkannya. Jadi nggak kesulitan lah kita cari uangnya dalam era digital sekarang. Itu aja sih. Oke, makasih banget Kak untuk kakak-kakak yang dari Universal Shop.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di IM Club Podcast pada hari ini. Mungkin sekian dari Indah. Terima kasih Kakak. Dan bisa dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih Indah. Sama-sama Terima kasih, Kak. Indah. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah join tadi. Dan dilanjutkan dengan sesi yang kedua, ada teman-teman dari tim Patah Hati. Mungkin sudah ada di room, bisa say hello lagi? Halo. Halo Kak. Wow, dari background-nya udah kelihatan nih, Patah Hati gitu ya kayaknya. Oke. Mungkin bisa dikenalkan timnya, sudah bersama siapa saja? Nah, untuk timnya kebetulan pada sibuk semua, jadi saya menghadirinya sendiri. Oke, nggak apa-apa nih Kak. Langsung Aman. aman. Oke, bisa dijelaskan patah hati itu apa sih Kak gitu? Bukan patah hati yang diputusin sama pacar ya, tapi tentang timnya Kakak. Nah, untuk patah hati ini itu kayak cemilan ya, cemilan hasil olahan dari singkong. Bisa dibilang keripik sih. Untuk yang tersedia tuh banyak varian rasa. Dan menariknya tuh pembedanya tuh kita mempunyai quotes lah untuk teman-teman yang sedang dalam keadaan masa patah hati lah bisa dibilang. Oke Kak. Nah, produk yang Kakak jual itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa ditunjukkan atau dijelaskan sedikit? Nah, untuk produknya yang sekarang sih masih di keripik singkong aja. Untuk kedepannya mungkin nanti bisa aja sih ada perubahan. Nggak kelihatan. Oke Kak, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa mengeluarkan produk-produk baru gitu ya, keripik-keripik lain gitu. Ya. Dan kenapa juga sih Kakak milih jual keripik singkong gitu? Nggak keripik yang lain gitu, mungkin ada keripik tempe yang kayak gitu-gitu kan. Kenapa milih keripik singkong? Bisa dijelaskan? Nah, kenapa milih keripik singkong tuh? Yang pertama, bahannya tuh gampang dicari. Nah, pergi ya. Mudah diolah. Dan kita sebagai seller tuh nggak terlalu mengeluarkan banyak uang. Kayak gitu sih. Oke Kak. Apa produksinya Kakak sendiri atau mungkin join sama orang lain gitu? Atau Kakak jadi resellernya atau produksi sendiri Kak? Untuk produksinya, singkongnya itu kita ngambil dari warung, terus kita olah untuk nambahin rasa-rasanya. Oke. Ya. Mungkin rasa apa aja sih Kak yang ada? Untuk sekarang yang ada tuh balado pedas manis, balado ekstra pedas, Oke. manis, balado, baru itu aja sih sekarang. Nanti pas kemungkinan minggu depan atau lah berapa hari ke depan nih kan ada varian terbaru. Oke. Wah, mungkin bisa diberikan testernya nih Kak untuk Ayo, uji silakan coba. mampir aja ke IG-nya keripik.patahhati ya. Oke, mungkin bisa teman-teman follow keripik.patahhati. Dan harga jualnya berapa nih Kak untuk per piecesnya atau per bungkusnya gitu? Per pieces-nya kita jualnya 8.000. Oke. Mungkin lanjut ke bahasan kita, sudah sampai mana nih Kak progresnya Kakak dalam menempuh mata kuliah Project Tekno ini? Nah, untuk progresnya kita baru ngenalin produk sih, udah lewat Instagram, dan juga kita udah kerjasama dengan beberapa warung dan toko untuk nitip produk di sana untuk dijualin. Baru itu aja sih progresnya. Oke.
Dalam project ini kakak menentukan targetnya berapa sih, atau mungkin saat ini kakak udah nyampe penjualan sekian gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit kak? Untuk target kami di awal tuh rencananya tuh omset penjualannya tuh 1 juta. Nah untuk sekarang per hari ini omset penjualan kita tuh udah sekitar 500 ribuan per Oke, 1,5 bulan jadi hitungannya. oke. Semoga bisa nanti lebih cepat dan malah lebih dari target gitu ya kak ya. Dan selain Instagram atau yang kakak gunakan, media sosial apa sih yang kakak manfaatkan lagi untuk promosi produk kakak ini? Untuk sosial media yang dipakai itu untuk sekarang ini masih di Instagram aja. Dan juga nanti maunya nambahin di Facebook Marketplace aja. Progres ke depannya. Nah, dengan target yang kakak ingin capai ini, apakah bisa dijelaskan sedikit strategi apa sih yang kakak sudah siapkan nih untuk agar bisa mencapai target kakak ini? Nah, untuk di penjualan online-nya tuh palingan kita ntar memaksimalkan di penggunaan digital marketing aja sih. Dan untuk penjualan offline-nya tuh mungkin kita bakalan nambah kerjasama dengan beberapa toko, dan juga kita share-nya tuh juga infonya di lewat WhatsApp juga. Oke kak, mungkin bisa selanjutnya bisa kakak kenalin nih siapa saja yang bergabung bersama tim kakak, mungkin tugasnya apa gitu, bisa dikenalin teman. Nah, kita ada di Keripik Patah Hati ini ada 7 orang. Untuk yang megang produksi itu ada 2 orang, Ratna sama Chandra. Untuk yang megang sosial medianya itu ada 2 orang, saya sendiri dan Indra. Dan untuk konten itu 2 orang, Handi sama Ferry. Dan satu lagi itu bisa dibilang Aibka. Oke. Nah, selama kakak menjalani proyek ini, itu mungkin kendala-kendala apa saja sih yang kakak alami dalam menyelesaikan proyek ini, Kak? Nah, untuk kendala palingan tuh kita kendala di waktu sih, karena kita kan bisa dibilang tuh produksinya produksi mandiri. Nah, palingan ngumpulin orang buat produksinya tuh agak susah. Waktunya juga kebentur gitu sering. Dan juga mata kuliahnya tuh lumayan padat. Itu aja sih. Bisa diceritakan sedikit nih suka dukanya mungkin bergabung bersama 7 tim kakak lainnya gitu dalam menjalankan proyek kakak ini. Suka dukanya tuh paling kita tuh paling sharing lah. Sebentar gini tuh kan kita tuh prinsipnya tuh untuk ngejual tuh kita bagi-bagi per orang nih. Per orang ya benar dah per orang. Nah, satu orang tuh susah banget dihubungin. Jadinya tuh kita yang kerja tuh berenam aja. Itu sih aja agak sedikit gini sih. Oke, Kak. Nah, ini doakan nih semoga timnya bisa bergabung kembali satu orang lagi dan bisa menyelesaikan melewati targetnya nantinya gitu ya, Kak ya. Dan mungkin bisa diberikan saran atau tips sedikit untuk adik-adik yang akan menempuh mata kuliah proyek teknologi ini dan tips-tips yang Kakak bisa berikan untuk gimana caranya bisa menyelesaikan dengan lancar gitu ya, Kak ya, untuk mata kuliah ini gitu. Nah, untuk tipsnya palingan kita ini kan masih muda. Untuk generasi-generasi yang sekarang tuh janganlah takut mencoba, dan juga perbanyak kita nyari
pengalaman dan juga relasi lah dengan orang lain. Itu aja sih. Oke. Dan apa namanya, bisnis ini apakah sudah ada sebelum kakak menempuh mata kuliah ini, atau emang diciptakan atau dibuat untuk memang betul untuk proyek mata kuliah ini, Kak? Nah, untuk proyek ini kita tuh buatnya pas dimulainya mata kuliah digital marketing. Jadinya tuh kita di awal emang belum pernah juga, dan juga nyoba nyoba berjualan. Nah, ada teman nyaranin coba pakai jualan keripik gitu kan. Jadinya kita ngambil proyeknya tuh proyek untuk berjualan keripik. Oke, Kak. Terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan Indah, sudah bergabung di IM Club Podcast pada hari ini. Dan semoga Indah doakan proyeknya lancar sampai akhir nanti ya, Kak ya. Ya, Stungkara. Mungkin bisa di-mention kembali Instagram yang bisa di-follow. Nah, Instagramnya tuh ada di keripik.patahhati. Oke, teman-teman diingat ya, keripik.patahhati. Oke, terima kasih banyak Kak Agus sudah hadir. Makasih. Oke, bisa meninggalkan room. Terima kasih banyak. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya untuk tim Teknon. Yes, we were here. Bacanya Halo. Teknowan. Gimana? Dibacanya Teknowan. Oke, Teknowan. Salah spill nih cara bacanya. Oke, sorry Kak ya. Di sini ada Oke, Kak. Ada aku Puda, ada temanku lagi 2, Mega sama Karya. Say hi dulu dong. Oke. Halo Kak, untuk teman-temannya bisa open cam? Halo. Oke. Nah, kita balik lagi bahas tentang Teknowan. Di sini Kakak jual apa sih, atau jasa apa sih yang Kakak jual? Bisa dijelaskan sedikit? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya, intro dulu ya. Kita Teknowan itu dari mata kuliah nggak cuma technopreneurship, tapi digital marketing juga yang dikombin jadi satu. Jadi 2 mata kuliah dikombin jadi satu. Terus yang kita jual adalah ada banyak produk, jadi kita trial dulu produk mana yang paling ini ya, yang paling mostly cepat sold gitu. Jadi ada smoke bomb, ada buat custom baju, ada produk-produk organik kayak sabun sama healing oil gitu. Terus ada apa lagi, Kar? Ada dress juga, kita jual dress dan dress lainnya. Ada juga baju polos yang kita jual. Oke, banyak sekali ya Kak ya. Nah, kenapa sih Kakak milih jual produk tersebut, Kak? Sebenarnya itu emang, jadi kita satu grup itu ada 6 orang ya. Jadi 6 orang ini emang sama-sama bawa produk sendiri gitu loh. Jadi kita mau tes yang mana sih sebenarnya yang emang paling disukain sama pasar kayak gitu. Jadi begitulah awalnya kita sampai ngeluarin produk. Dan kita bahas lagi sejauh mana sih progres yang sudah Kakak selesaikan di mata kuliah Project Tekno ini? Apa yang jawab ya, Kak? Oke, untuk progres itu kita udah melakukan penjualan sih, dan penjualan kita tuh udah lumayan ya, dibilang udah mencapai 10 ke atas gitu. Jadi kita juga udah bikin webnya, terus webnya juga bisa dikunjungi loh di ini, langsung aja nih scan barcode yang ada di background. Terus abis itu
kita juga udah mulai buat pembukuannya gitu sih. Ada juga ya yang emang lagi diajarin di digital marketing, kayak kita buat Google My Business, kita buat marketing, kita juga ngeriset pasar, ya itu udah semua sih kita kerjain. Jadi biar selaras gitu sama mata kuliahnya. Oke. Nah, dari banyak produk yang kakak jual, sampai saat ini produk apa sih ya kak yang paling laku? Ini kayaknya bisa dijawab sama Mega ya. Mega, accounting kita panggil dulu. Halo Kak Mega. Oke. Suara saya? Dengeran. Masuk Kak. Ini terkait dengan produk yang paling laku setelah saya nih dan teman-teman bantu monitoring keuangannya, tadi kan sudah dibilang sama Karya segitu. Nah, untuk produk yang paling laku sih yang pertama Smuka. Kemudian yang kedua itu ada kaos. Kaosnya itu ada kaos polosan, ada yang custom gitu. Itu sih dari pantauan kita gitu. Yang paling diminati gitu. Oke Kak. Tadi grupnya berberapa ya Kak ya? Berenam. Oke, berenam. Ada aku Mega, abis itu ada cowok-cowok lagi 3, ada Agus Yudi, ada Bayu, ada siapa sih namanya lagi satu? Wahyu sama Agus Sudiarta. Agus Sudiarta lagi satu. Oke, untuk pembagian tugasnya gimana nih Kak? Kan berenam nih, mungkin beda-beda atau saling backup untuk tugas antara satu sama yang lain gitu? Kita as always saling backup ya, tapi kalau untuk jualan tuh kita sama-sama ngerjainnya, jadi kita nge-story, kita pakai sosial media, jadi kita saling backup sih semuanya. Jadi nggak ada tugas tersendiri, kecuali rekap-rekapan ya, itu ada di Mega, jadi ibu keuangan kita. Ada ibu keuangan nih. Halo Kak Mega, mungkin bisa berpindah ke Kak Mega tentang targetnya sudah mencapai keuntungan berapa atau sudah lewat angka berapa nih targetnya Kak Mega? Uniknya, jadi aku bahas target ini ya awal dulu ya. Jadi di kelas Tekno sama Digital SI Malam itu ada target 20 juta untuk 1 semester. Untuk semua tim. Jadi itu target besarannya. Jadi sekarang mungkin Mega bisa jelasin kita udah sampai di titik mana. Terus berapa besarannya? Mungkin Mega bisa jelaskan, Meg. Ya, dia malah off cam. Ya. Halo. Sorry Kak, tadi ini ngelambat ya HP saya. Ini untuk oke. Untuk progresnya benar yang dibilang sama Kak Puda tadi sekitar 20. Dan untuk penjualannya rekapannya untuk hari ini belum saya masukkan sih sebenarnya. Tadi baru nginfo aja, ngumpulin aja gitu. Kalau dari ini sih untuk total penjualannya yang terakhir saya rekap gitu kan, belum termasuk hari ini gitu. Itu ada di angka 14.290.000. Itu belum termasuk yang sekarang gitu. Kemudian untuk keuntungannya itu belum juga tak masukin untuk yang sekarang gitu kan. Keuntungannya baru terakhir yang saya masukkan itu di angka 4.605.000 ya. Dengan asal penjualan dari WA Story, kemudian FB Marketplace, kemudian dari akun Facebook kita gitu. Dari sana Shopee, kita make juga sih. Tuh. Make Kak ya. Oke, keren sekali ya, luar biasa nih perkembangannya untuk project dari timnya Kakak. Nah,
Nah, tadi kan dibilang 20 juta nih sampai 1 semester ini gitu. Apakah kira-kira nih bisa sampai di target itu atau mungkin bisa lebih nih Kak dari target 20 juta? Perkiraan kita 2 minggu lagi sih udah nyampe ya. Perkiraan kita, tapi ya kita berdoa saja kepada Tuhan, rezeki nggak ada yang tahu. Oke, ya. Yang pasti nyampe sih di angka 20. Kita doakan saja. Biar lulus mata kuliahnya, tidak lulus. Tadi kan banyak nih media sosial juga yang Kakak gunakan gitu. Selain media sosial yang tadi, apakah ada medsos yang lain Kakak gunakan gitu? Sosial media, ya. Oke, untuk sosial media itu kita pakai yang dibilang tadi, kita pakai Facebook, Instagram, kita juga ada webnya, terus Google My Business juga ada. Itu termasuk bisnis gini ya, sosial media ya. Oke. Terus website udah ya, sama websitenya itu sih. Itu yang kita pakai, ada 4. Sama story WA juga, WA kita juga per tim itu share di story WhatsApp gitu untuk pemasarannya. Kayak gitu sih, Indah. Oke Kak. Nah dari keempat atau kelima ya tadi yang Kakak sebutin media sosial yang Kakak gunakan, di antara itu yang mana sih Kak yang paling laku? Yang paling powerful ya. Sebenarnya di luar ekspektasi kita sih story WA. Jadi yang kita prepare susah-susah gitu, ternyata yang paling mudah gitu, yang paling gampang story WA sama kecepatan tangan-tangan kita untuk membalas sih. Pas respon sama story WA sejauh ini. Suaramu nggak kedengeran, Indah. Oke, sorry Kak, mute ternyata. Oke, dengan target yang Kakak sudah tentukan, mungkin strategi-strategi lain apa sih yang Kakak sudah siapkan nih bersama tim? Kita sih strateginya tuh nyari aliansi ya, karena kita lebih banyak itu ngejualnya ke sama-sama merchant ya, jadi bisa dibilang lebih ke B2B daripada B2C, lebih ke bisnis daripada ke bisnis ke customer gitu. Jadi kita lebih banyak nyari aliansi gitu. Kayak misalkan nih yang buat t-shirt itu jadi kita tawar-tawarin ke orang-orang yang emang punya perusahaan atau punya bisnis lain yang mungkin akan buat seragam di kita. Terus kalau dari Smoke Mom sendiri kita bisa tawarin ke fotografer atau teman-teman lain nih yang emang punya event organizer. Apalagi sekarang kan bule-bule tuh udah masuk ke Bali lagi ya, udah ada di sini. Jadi kita bisa tawarin ke bule-bule yang lagi buat acara di sini kayak gitu. Jadi itu sih kita lebih nyari ke aliansi, kayak lebih ke mulutnya lebih banyak gitu daripada kita pakai sosial media. Sosial media tuh hanya ngebuat kita kelihatan popping aja. Oh ini yang ngebuat kita trust gitu. Jadi sampai kita beliin domain itu kan, jadi nama websitenya sampai kayak gini. Jadi biar lebih mudah ditemuin orang, lebih trust juga. Apalagi kan yang kita cari itu marketnya itu lebih ke orang yang banyak gitu. Lebih ke company atau lebih ke teman-teman lain yang punya bisnis. Jadi itu sih. Sama itu tadi, kita harus fast respon. Jadi kalau ada orang ngechat aja, udah cepet aja tangan kita ngebales kayak gitu. Oke. Baik, Pak. Dan untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa di-scan QR code-nya di sini. Bisa langsung dikunjungi ya Kak ya, website-nya. Dan mungkin bisa diberikan sedikit saran atau tips nih untuk nanti adik-adik yang akan menempuh mata kuliah ini, Kak. Mungkin kamu juga termasuk adik-adik yang akan menempuh mata kuliah ini ya. Betul sekali, Kak. Aduh. Kasih bocoran biar lancar gitu, Kak. Jadi actually sebenarnya Teknopreneur itu ada beberapa dosen yang ngajar ya. Jadi kalau misalkan pagi itu ada Miss Estil sama siapa ya yang bakal ngajar kalau pagi?
Sama kalau kelas malam itu ada Pak Sepi, yaitu dosen kita saat ini gitu, yang ngebuat podcast ini menjadi terjadi kayak gitu, yang membuat kita buat project sampai jualan gitu. Nah, saran-saran dari kita, yang pertama itu harus siap mental. Siap mental sama segala situasi, karena ya mostly kalian harus siapin plan itu dengan baik. Jangan sampai ketika ditanyain tuh kalian nggak tahu, habis itu dicegat gitu tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, selain siap mental, kalian harus siap kerja cepat. Nah, bisa aja nih sekarang Pak Sepi tuh minta kita buat ngerjain sampai sini ya, tapi besok tuh mana progres lu yang sampai sini kayak gitu. Jadi siap-siap itu di-prepare aja, siap mental, siap kerja cepat, dan siap begadang. Langsung kita terikat nih untuk prepare nanti dari sekarang nih tak siapin. Kalau misalnya kelas malam Apalagi pasti ketemu ya. Apalagi ya udahlah, pasti ketemu ya, siap-siap mental aja kalian. Oke Kak. Nah, selama bergabung bersama teman-teman, Kakak menciptakan atau membuat ide bisnis ini, mungkin bisa dijelaskan suka dukanya nih, atau gimana kesan pesannya bekerja sama dengan si A, si B, atau si C gitu Kak. Bisa dijelaskan sedikit suka dukanya nih Kak. Mungkin Karya bisa menambahkan, Kar. Kalau Karya kayaknya suka terus sih, nggak ada dukanya ya. Oke. Gimana Kak Arya? Bahagia terus ya. Ya harus disuka-sukain, suka nggak suka harus suka. Kalau nggak kayak gitu, ya mau gimana, mau ditinggal nggak juga kan? Ya, Jadi kita nikmatin prosesnya aja ya. Iya, nikmatin prosesnya, saling bantu-membantu lah gitu. Sukanya Ini pasti kita ada, dukanya juga pasti ada, tapi duka itu jangan didukain banget. Ubah dia jadi suka, biar nggak jadi beban gitu sih. Pokoknya kalau nggak tahu tanya Kak Puda aja. Betul-betul. Siap pasti. Kak. Itu sih kita ya meminimalisir kedukaan lah. Oke Kak. Oke, itu aja sih. Oke Kak. Nggak terasa nih ternyata sudah sampai akhir kita berbincang. Terima kasih Kak sudah memberikan tips-tips yang tentunya bermanfaat untuk Indah sendiri nih untuk menyiapkan mental menempuh mata kuliah selanjutnya. Kebetulan Indah ngambil kuliah malam dan siap-siap dengan Semangat ya, Nah. Oke, semangat. Terima kasih Kak Karya, Kak Puda, dan Kak Mega yang sudah sharing-sharing di sini. Lupa visit. Dan ya, jangan lupa di-scan ya teman-teman QR code-nya. Oke. Terima kasih ya Kakak sudah meluangkan waktunya sudah hadir di IM Podcast pada hari ini. Dah. Terima kasih. Oke, sorry sekali teman-teman, tadi Indah ada sedikit kendala sinyal, dan terima kasih tadi sudah hadir untuk teman-teman dari Tekno One yang sudah memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang akan menempuh mata kuliah Technopreneurship ini. Dan selanjutnya kita langsung saja ke sesi pada tim Pak Awan. Mungkin pada teman-teman tim Pak Awan sudah hadir, bisa open cam dan say hello sedikit. Halo. Halo. Bisa perkenalan nih Kak, siapa saja sih yang sudah hadir atau tim-tim Kakak nih? Oke. Kedengaran nggak suara saya? Masuk Kak, masuk. Oke. Di sini saya si Pris, atau nama asli saya itu Apriliadi. Nah, di sini ada 4 orang dari Taluh Pak Awan, yang sebenarnya itu Taluh Pak Awan nama gini ya. Nah, ada 4 orang di sini termasuk saya sendiri, yaitu Yoga, Bayu, dan Swindra Tama. Nah, ada juga dari 2 orang yang belum hadir, itu namanya Wesby dan juga
seorang wanita yang di Talo Pak Awan juga namanya Alia. Nah, sama seperti Kak Puda tadi, kita ini dari matkul Technopreneurship dan matkul digital marketing yang yang menjadikan satu proyek. Nah, proyek Oke. itu Talo Pak Awan. Oke Kak, bisa dijelaskan apa sih yang Kakak jual di proyek ini Kak? Winda. Oke, yang kita jual, maaf ya kalau ada suara motor-motor gitu ya. Saya lagi di Banjar nggak di sinyal. Oke, yang kita jual itu ada telur ayam. Telur ayam yang ukurannya yang besar sama yang kecil. Itu sih telur. Ya itu aja produknya. Mungkin dari apa yang Kak jual, sudah sampai mana sih progresnya nih Kak dalam Project Tekno ini? Oh, progres. Yuk Bayu, progresnya. Oke. Silakan Kak. Untuk progres dari Talo Pak Awan ini, kan awalnya itu sebelum ada mata kuliah tekno, itu kan belum digital tuh ya bisnisnya. Jadi kami niatin untuk digitalin. Jadi kita buat IG-nya, buat Google My Business-nya, buat Facebook page-nya, buat website-nya. Jadi kita lebih mencari koneksi untuk restoran-restoran, hotel-hotel, biar ya, kita ada relasi juga sih sama customer juga atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu sih dari progres kami. Oke, nah balik lagi nih Kak sama barang atau produk yang Kak jual nih. Kenapa sih Kak milih telur gitu? Mungkin bisa dijelaskan kenapa Kak milih telur gitu Kak ya? Atau kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa milih telur ya? Karena kan Betul. kalau misalnya kita buat makanan tuh kan banyak makanan kan bahan dasarnya itu kan telur ya. Ya udah kita jualnya telur. Sama mumpung ini bisnisnya sebenarnya udah jalan sih, udah lama jalan sebenarnya. Tapi belum digital aja. Makanya kita karena ini proyeknya kan mendigitalisasi kan. Ya udah kita digitalisasi aja sekalian gitu. Itu sih. Oke. Telur yang Kak jual itu telur mentah atau telur yang sudah jadi gitu misalnya? Mentah. Karena kan pakai bahan dasar buat makanan gitu. Mentah sih. Oke. Ngambil telurnya itu di mana sih Kak? Atau emang pelihara ayam gitu? Atau ngambil dari supplier lain? Kita ngambil ya. Ada di kandang punya orang. Itu kita ngambil. Jadi bukan kita nggak punya kandang sebenarnya. Nggak punya kandang ayam ini. Ya. Oke, didoakan ya semoga nanti kakak bisa punya kandang ayam sendiri itu biar lebih Astungkare semoga. Amin. Nah, mungkin sosial media yang sudah Kak gunakan tuh apa saja sih Kak? Untuk sosial media yang kami gunakan itu sih lebih ke Instagram, Facebook page, sama WA. Jadi lebih customer tuh lebih banyak pesan, banyak via transaksi itu lebih ke WA sih. Terus banyak pesanan tuh lebih ke WA. Terus IG itu cuman bagi customer atau perusahaan-perusahaan lain tuh lebih kayak nge-trust customer lah. Gimana sih, ada nggak Talo Pak Awan nih? Gimana sih harga Talo Pak Awan nih? Gimana sih produknya dia? Gimana sih trust-nya dia ke kita gitu sih? Lebih banyaknya ke situ sih. Oke Kak, mungkin dari sekian sosial media yang Kak gunakan, gimana sih target penjualan Kakak yang paling tinggi itu berada di sosial media yang mana Kak? Jelas WA yang paling kencang. Oke, sama ya seperti Pak Puda tadi, WA ternyata yang paling kencang gitu ya Kak ya? Iya. Oke.
Bisa diketik mungkin atau bisa disampaikan Instagram bisnisnya kakak atau sosial media yang kakak gunakan biar bisa di-follow untuk teman-teman yang nanti yang nonton. Instagram ada di talu_paawan. Kalau websitenya, Bayu websitenya? Untuk website kita cari talupaawan.site, jadi kalian bisa research sana. Di situ banyak lengkap informasi-informasi tentang harga, tentang pemesanannya, dan juga tentang apa sih biaya pengirimannya, itu sudah semua lengkap di sana. Jadi check out. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah target gitu ya Kak ya. Nah, berapa sih target yang kakak ingin capai dalam proyek ini Kak? Bisa disebutkan angkanya dan mungkin sekarang sudah mencapai target berapa gitu. Dan kira-kira nanti bakal tembus di angka berapa nih dalam sekian bulan gitu. Bisa diceritakan sedikit nih Kak? Untuk target kan udah dibilang sama Kak Puda tadi, karena semester itu kan kita digabung tuh tekno sama digital jadi 20 juta. Nah, untuk sekarang omset kita tuh per bulan ini itu sekitar 40 juta. Untuk telur doang nih 40 juta. Aku nggak expect juga telur tuh bisa sampai 40 juta omsetnya. Terus mungkin kita target kedepannya mungkin kita bisa sampai 50 atau 60 gitu. Karena kan udah lewat nih target karena kan udah lewat nih target tekno sama digital. Udah 20, kita udah 40. Nanti kita mungkin kedepannya kita bakal naikin lagi sih target capaiannya gitu. Oke. Ternyata jual telur itu omsetnya gede ya Kak ya? Nggak nyangka. Gitu. Iya. Oke. Gede banget. Dan dari target yang kakak sudah tentukan, mungkin strategi apa sih yang kak gunakan nih kak? Untuk strateginya mungkin itu kita nyari koneksi juga ke restoran-restoran. Kita ada sih pelanggan tetap di restoran rumah makan, makanya kita omsetnya udah sampai segitu. Kita punya pelanggan tetap itu yang kayak misalnya restoran, rumah makan tuh ada sekitar 20 bisnis lah, 20 perusahaan rumah makan kayak gitu. Terus kita bakal targetin lagi, mungkin kita bisa semester ini mungkin kita 30 atau 35 lah untuk rumah makannya, untuk pelanggan tetapnya. Untuk strateginya mungkin kita lebih menjangkau customer lewat di sosmed juga, kita sering kayak update harga, terus kita jalan di IG itu kita ada quiz tentang telur gitu kan, game tentang telur gitu. Mungkin kita bakal menarik customer lewat di situ, dan juga kita konten-kontennya juga menarik sih untuk dilihat dari customer gitu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong selama perjalanan menyelesaikan proyek kakak ini gimana sih pengalaman, ada sukanya atau ada dukanya atau ada hal-hal lucu nih dalam menyelesaikan proyek kakak ini, bisa diceritakan nih kak, sharing-sharing gitu. Kalau duka pasti ada lah duka ya. Kalau di lapangan itu kadang-kadang kan customernya adalah yang cerewet gitu kan. Karena apa? Ya customer juga namanya juga raja ya. Kita harus layanin, kita harus bisa belajar untuk melayani, menghadapi juga customer-customer yang seperti itu. Juga pernah ditolak sih juga. Sebenarnya pernah ditolak sih sama pelanggan tetap juga. Pernah ditolak. Juga udah bawa telur ke sana capek-capek malah ditolak. Ya gitulah kalau di lapangan lah ya. Kalau sukanya sih progresnya, pengalamannya sangat menyenangkan. Ya sangat menyenangkan banget karena kalau lucunya banyak juga. Lucunya banyak juga. Karena kan pas diceritakan kak. Nah, kan lucunya gini nih, pas kita kan pertama awal mata kuliah tekno sama digital,
kita mau nentuin bisnis apa nih, ya udah pakai bisnis telur dah coba gitu, dari kan kita udah jalan telur ya. Nah pas kita kayak ngajuin ke dosen Pak Sepi, kita sempat diremehin gitu loh, seperti apa ini telur kok bisa kalian gini gitu. Kita sakit hati tuh, wah kayak nggak bakal di approve itu. Tapi kita berusaha mungkin buat telur nih pasti bisa lah untuk proyeknya. Habis itu entah minggu kedua, minggu ketiga, gimana ya, Pak Sepi itu no comment lah tentang proyek kita, langsung kayak approve lah, langsung kayak takjub gitu sama proyek kita gitu sih. Oke, mantap sekali ya Kak ya, perjuangannya gitu. Yang pertamanya diremehin ternyata, wow, ekspektasi omsetnya ternyata melebihi gitu ya Kak ya. Mantap. Dan mungkin dari penghandlannya itu gimana sih Kak? Kan banyak nih customer-nya gitu. Atau pelanggan tetapnya, gimana saat Kakak nge-handle orderan-orderan yang ada gitu Kak? Untuk handle orderan, kita untuk tim operasional itu ada si Indra, terus tim desain itu ada 4, Gitaris, Yoga, Alia, sama ada lagi 1, West Boy. Terus untuk tim akunting itu aku, di bagian manajemen keuangan. Jadi misalnya kita ada banjir orderan, kita mungkin ngerangkap jadi operasional, kita mungkin nganterin atau apalah itu sih. Oke. Dan sudah sampai di akhir nih Kak nih. Nggak terasa waktunya ngomongin telur gitu ya Kak ya. Mungkin bisa diberikan saran untuk adik-adik atau tips nih untuk melewati, mungkin biar bisa aku catat nih Kak, apa nih tipsnya gitu biar lancar gitu ya Kak ya. Untuk tips mungkin kalau kalian mau ikut mata kuliah tekno itu, carilah bisnis yang emang passion kalian. Karena kalau nggak sesuai passion, pasti kalian ogah-ogahan lah ngolahin bisnisnya itu. Jadi ikutin passion kalian, walaupun itu diremehin kayak aku itu, cobalah berusaha semaksimal mungkin sampai dimana dosen kalian tuh takjub lah sama usaha kalian. Terus untuk awal mungkin kalau kalian bisnis kalian belum ada gitu, kalian baru buat, mungkin kalian bisa nyari koneksi di teman-teman terdekat dulu lah, kasih testing dulu produk kalian tuh bagaimana, ya kan? Mungkin teman terdekat kalian tuh ngasih feedback ke kalian gitu loh. Jadi mungkin itu produknya tuh gini nih, kurang gini, terus produknya kurang ada rasa gitu. Itu bisa jadi kalian kayak evaluasi produk kalian gitu loh, bisa maju bisnis kalian. Itu sih dari aku. Kalau dari yang lain gimana? Mungkin dari kakak yang lain bisa ditambahkan. Oke, kalau dari Yoga duluan. Ya, kalau aku di mata pelajaran tekno sama digital marketing, kalau Pak Sepi yang ngajar, kalian harus bisa ngeyakinin bahwa produk yang kalian jalani itu bisa untuk dilewati gitu loh Kak. Tadi itu kan Mbak Yu bilang, belum apa-apa udah nggak di-approve lah produk kita. Nah, di minggu-minggu selanjutnya bahwa produk kita bisa berkembang, terus akhirnya di-approve. Yakinin dosennya bahwa produk kita itu bisa juga bersaing gitu loh. Walaupun produknya ya standar nih Kak, telur ini kan standar sebenarnya. Kita harus bisa ngeyakinin dosennya kayak gitu sih. Oke Kak, makasih Kak. Mungkin dari kakak yang lain gimana? Oh ya, dan juga manfaatin juga media sosial. Jadi kayak kita tuh dari Instagram, awalnya kita cuma pakai WhatsApp dan kita langsung terjun ke Instagram dan Facebook. Jadi kegunaan Instagram dan Facebook itu kita gunain sebagai langsung berkomunikasi langsung dengan customer. Jadi kayak ada fun fact-nya dia, terus mitos atau fakta, ada quotes-quotes yang berhubungan juga dengan telur, terus bisnis-bisnis. Jadi usahakan bikin konten yang menarik customer dan bikin kalau oh ini bagus nih produknya, oh ini seru nih diajak berkomunikasi juga.
Mas Lebih Slip kan juga interaktif dia. kuis-kuis. Ya, interaktif lah. Jadi biar ada komunikasi antara customer. Oke, Kak. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain nih. Kalau dari aku sih untuk gininya saran aja kalau misalnya memang buat bisnis yang memang ketemu langsung sama customer itu harus bisa sabar sih karena memang kata-kata customer di lapangan tuh emang bikin sakit hati sebenarnya. Jadi emang harus bisa sabar, bisa tahu cara ngadepin situasi pas di lapangan gitu sih. Ya, itulah. Oke, Kak. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin bisa diberikan closing statement nih, Kak. Satu closing statement untuk podcast kita pada hari ini nih, Kak. Bisa disampaikan sedikit. Oke, closing statement dari Taloh Pak Awan. Jadi jangan lupa kunjungi website Taloh Pak Awan, yaitu talohpakawan.site, dan juga kunjungi Instagram kami yaitu _Pak Awan. Nah, di sana juga ada promo-promo yang menarik. Kebetulan nih sekarang kita ada promo. Jadi jangan lupa kunjungi, klik follow, like, komen, dan chat WA. Follow, like, komen, dan chat WA. Jangan lupa ya, teman-teman. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak, ya, sudah hadir di podcast kita kali ini dan sudah memberikan saran dan tips untuk teman-teman atau adik-adik yang nanti yang akan menempuh mata kuliah Project Tekno ini. Dan kisah-kisahnya sangat menginspiratif nih, Kak, gitu ya. Kisah-kisah lucunya nggak bakal dilupain. Oke, terima kasih ya, Kak, ya, dari teman-teman Taloh Pak Awan. Terima kasih sudah sharing-sharing. Dan Indah tutup. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Indah. Terima kasih. Oke, thank you, Indah. Terima kasih. Oke, teman-teman, dan nggak terasa nih sudah berada di penghujung acara, tapi di sini kita akan panggil satu tim lagi dari Just Bake. Mungkin ada perwakilannya di sini? Halo? Halo. Kak? Oke. Gimana, Ina? Halo? Bisa di say hello dulu, Kak, dari tim Just Bake ya, Kak, ya? Iya. Oke, selamat malam teman-teman. Kenalkan saya Sumini, perwakilan dari Just Bake ya. Hari ini saya sendiri aja sih karena kelompok lainnya masih ada kesibukan gitu ya. Jadi dalam project Teknopreneur ini kami menjual beberapa produk kue kering yaitu kue kacang, monde, cookies, dan beberapa kue basah kayak jajanan Bali gitu. Oke, Kak. Kenapa sih Kakak milih jual produk ini, Kak? Ya, awalnya sih dari kerabat kelompok kakak ada yang produksi kue gitu dan pelanggannya udah lumayan, jadi kami rasa kami bisa mengambil produk itu untuk digitalisasikan agar bisa diperjualbelikan secara online. Seperti itu sih. Karena udah dapat pelanggannya, kami rasa mudah untuk menjualnya. Untuk produk tersebut Kakak buat sendiri atau gabung dengan mungkin dengan join dengan orang lain atau gimana, Kak? Beda sih, kami ngambil produknya itu tapi satu supplier aja karena kerabat kelompoknya kakak itu gitu. Orang dekat lah istilahnya. Oke. Kakak berberapa sih, Kak, di timnya Kakak ini? Berlima. Untuk pembagian tugasnya itu gimana sih, Kak? Berlima, apakah saling backup atau punya tugas-tugas tersendiri gitu? Masing-masing ada tugasnya sih, dan kalau misalnya ada yang nggak bisa itu kita bisa backup gitu. Ada, kalau kakak sendiri sih bagian
administrasinya, bagian rekap data penjualan gitu. Kalau teman-teman yang lainnya ada di bagian pengiriman, ada yang di bagian marketplace gitu, ada yang bagian kalau penjualan misalnya post-post story itu kami semua gitu yang melakukan. Bisa di-mention nih Kak namanya, timnya siapa aja? Mungkin dalam pembagian tugasnya gitu. Yang untuk bagian keuangan Patricia, untuk bagian pengiriman Ariel, Satya sama Andi itu bagian penjualan di marketplace gitu ya. Kakak sendiri bagian administrasinya. Seperti itu sih. Oke Kak. Nah dalam mendirikan usaha ini yang ngemodalnya itu satu orang atau gimana nih Kak? Sebenarnya sih kalau modalnya itu kami nggak netapin modalnya, kami kayak sistem reseller gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang beli baru kami ambil produknya ke supplier gitu. Gak nyetok sih sebenarnya biar gak rugi gitu. Apalagi kue kering sama kue basah ini kan harus dipesan dulu ya gitu, biar gak expired. Oke Kak, mungkin bisa dijelasin nih Kak sampai mana sih progres dalam Kakak menjalankan proyek ini Kak? Nah untuk progresnya kami sudah melakukan digitalisasi dalam bentuk website, verifikasi Google My Business, email, broadcast email, dan sudah posting beberapa produk di Instagram, dan waktu dekat ini kami ingin membuat toko lewat Shopee. Itu sih. Ya. Oke. Semoga-kan ya Kak ya cita-citanya biar bisa membuat sosmed yang lain. Mungkin dari sosial media yang Kak gunakan, yang mana nih Kak penjualan Kakak yang paling tinggi gitu Kak? Kalau penjualannya itu kayaknya dari WhatsApp, kebanyakan dari WhatsApp, terus tuh ada yang dari FB juga gitu. Kalau Instagram rada-rada gini sih, gak powerful kalau kita gak punya followers gitu kan, apalagi bisnis yang baru merintis gitu, followersnya dikit gitu, jadi gak ngaruh di Instagram. Kalau di FB kan lumayan sih, ada ibu-ibu gitu kan yang mau beli kuenya. Oke Kak, mungkin dalam Kakak mencapai target ini strategi apa sih yang Kakak gunakan? Strategi yang digunakan itu aktifin aja, aktif di sosial media, terus tuh aktif nawarin offline, kita juga aktif nawarin di warung-warung gitu kan. Selain itu kayaknya strategi di marketplace juga bagus sih kalau bisa ngiklan ataupun buat toko Shopee-nya itu gitu. Terus sih cuma optimalin marketplace sama sosial medianya. Oke Kak. Nah dari Kakak menyelesaikan menjalani mata kuliah ini, mungkin targetnya sudah sampai di angka berapa nih Kak? Ya untuk targetnya kami menetapkan target untuk sebulan 5 juta ya, tapi untuk saat ini targetnya udah melebihi itu, dan targetnya itu sudah mencapai 7 juta gitu. Ya, setengkara sih. Oke. Keren nih Kak. Mungkin dari itu kan tadi targetnya 20 juta yang sudah ditentukan gitu kan ya Kak ya. Ya, mungkin mungkin dari dalam berapa bulan nih kira-kira tim yang Kakak bisa tembus 20 juta nih Kak? Mungkin 5 bulan kali ya, lagi 3 bulan sih. Ya. Oke Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit nih gimana kisah perjalanan Kakak bisa menciptakan tim ini dari awal sampai saat ini Kak? Ada suka dukanya atau gimana Kak?
Ada dong suka dukanya. Dukanya itu dari awal udah kita bingung mau jual apa, karena masing-masing punya pendapat sendiri gitu kan. Ada yang mau custom baju, ada yang mau jual jam custom, ada yang jual sayur tuh banyak banget gitu. Sampai minggu terakhir kami masih bingung gitu pas presentasi ke Pak Sepi gitu. Tapi akhirnya karena semua kelompok memilih Just Bake ini, ya kita jalanin ini gitu. Jalanin yang jual kue aja. Itu sih. Kalau sukanya sih lumayan, penjualannya per hari ada aja gitu ya. Dan susah Oke, ngatur Kak. waktu juga sih, apalagi jadwalnya banyak, terus kebanyakan teman-teman kakak kerja gitu. Kadang-kadang pusing, ini ngirim barangnya siapa? Ini ngirim barangnya. Bingung dah. Oke, Apalagi itu ada ya Kak. progres tiap minggu gitu yang harus diupdate. Yang padat sih. Oke, itu ya Kak ya, dukanya susah cari waktunya ya Kak ya, gitu. Ya, waktunya sama pendapat kelompoknya beda-beda. Gitu. Oke. Yang satu visi sih. Oke, bisa diberikan saran nih dan tips untuk adik-adik yang nanti bakal menempuh mata kuliah ini gitu Kak. Bisa dibocorin sedikit nih Kak. Oke, selain tips dari teman-teman yang tadi ya, gini tips dari kakak sih, mending pikirin deh dari sekarang kamu mau bisnis apa gitu, biar gak bingung kayak kakak ceritain tadi kan gitu. Cobain bisnis apa yang kamu bisa jalanin dan kamu sukai gitu. Coba-coba aja dulu. Kalau misalnya udah nemu nih, kamu cari kelompok di kelasmu yang mau ajak, yang mau sevisi dan bisa bekerja sama kamu gitu. Biar gak berlawanan gitu loh. Cari kelompok yang sevisi nanti kalau udah siapin bisnisnya. Itu sih saran dari. Oke, bisa diberikan Kak satu closing statement untuk hari ini? Sambil kita akan mengakhiri pada kita hari ini. Oke ya, semoga bisnis yang kita jalanin berjalan dengan lancar dan sesuai target kita gitu. Itu aja sih. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini dan sudah memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang nanti bakal nonton nih Kak. Terima kasih Kak yang sudah hadir pada hari ini, yang mewakili dari tim Just Bake. Ngomong-ngomong, sosial medianya apa nih Kak biar bisa di-follow nanti? Just Bake 04 ya, Instagramnya Just Bake 04. Oke, ingat ya teman-teman di-follow Instagramnya. Dan semoga nanti biar cepet tembus target ya Kak ya. Oke Kak. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Ya, dan sama-sama. Kita live dari rumah. Oke teman-teman, nggak terasa nih sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Dan sudah banyak ya tips dan juga saran dari kakak-kakak dan juga perjalanan kisah-kisah kakak-kakak dalam mendirikan timnya itu sangat inspiratif. Bisa diambil tips-tips dari kakaknya supaya nanti kita bisa menjalankan mata kuliah ini dengan lancar gitu ya teman-teman ya. Dan terima kasih untuk Ina ucapkan untuk tim dari yang pertama yang sudah hadir dari Universal Shop, terima kasih. Kedua dari Patah Hati. Yang kelima dari Techno One yang sudah hadir. Yang keenam dari Talo Pawan. Dan yang terakhir tadi ada dari Just Bake. Terima kasih. Dan akhir kata, Ina ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.